Nah, tapi yang paling sering yang saya temui adalah pakai stiker. Pakai stiker, bener. Itu sudah terlalu sih. Bener. Masih mending kalau stikernya cuma tulisan ya. Ini video. Jadi awalnya Iwir. Iwir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa hukumnya, Ngap? Sholat di lapangan, tapi korannya pakai koran kriminal. Berita nih. Berita lagi ramai banget nih mudik. Brexit. Udah ada tuh biasa siaran mudik. Iya, Brexit nih lagi macet banget. Biasanya reporter udah standby di tol biasanya. Ada juga yang macet nih, yang lain. Apa tuh? Invoice. Itu macet juga. Udah mau lebaran, invoice masih macet. Bahaya banget kan. Aduh. Mau kopi? Kopi. Ada menu ya, Bang? Udah kan gue yang punya, udah pokoknya kopi Bang, biasa. saya pesen dulu, Bang. Kopi susu aja, Bang. Kopi susu? Ya. Susunya mau yang apa? Yang Iya ada benar. pas aja ya, Bang. Oke. Benar. Ditunggu ya, Kak. Terima kasih. Bang, Iya, silakan. silakan. Aduh, baru lagi nih. Namanya mau mudik nggak Bang? Iya. iya, Bang. Mau tunggu kereta stasiun Emang pulang kampung kemana? Flores. Jauh. Saya baru tahu ada ke Flores naik kereta. Nah, itu dia. Nyambung ya? Ada, kan pembangunan udah merata. Oh iya. Respect. Merata banget bener. Iya, sih. udah merata, udah bagus banget. Bagus banget ya. Di sana. Berapa jam ke Flores? Berapa jam? 2,5 Minggu. minggu. Lama ya. Lama sih lumayan. Soalnya nyambung gitu ya. Nyambung. Jadi Transit. naik kereta Surabaya terus naik kapal, Iya. Lombok Iya. gitu kan, terus Effort angkot, ya. baru terakhir naik kuda ya kan. Betul. Naik kuda. Kadang masih nunggu petugas-petugasnya bukain jalan kan. Masih tunggu petugas bukain jalan dulu. Belum ada jalannya. Belum ya. Oh iya benar banget Ada sih. jalannya. Gitu, jadi Cepet juga ya, gitu. 2,5 minggu lumayan. Makanya ngopi dulu. Ngopi dulu bener. Ini ada apa nih rame-rame di sini? Pada mau ke stasiun juga? Enggak, ini kan kita emang kafe. Oh. Kafe. Enggak Ini- semuanya nongkrong ke stasiun enggak? Enggak, iya. Kayak emang nongkrong Nih emang kita nih buka usaha aja, Bang. Ngap-ngap ada di sini aja semua ya. Iya, kita ngopi-ngopi. Kadang tuh saya tuh suka bingung sama orang-orang kota ini ya. Sering tuh kayak Lebaran gini kan pada pulang. Minta-minta maaf gitu. Maksudnya kan kayak bikin dosanya kan di kota. Nah, Kenapa minta maafnya di kampung? Iya juga ya. Aneh ya, nggak bisa. Karena pernah ketemu ya, kenapa minta maaf ya kita sama orang desa. Ini nggak tahu. Iya, bener. Betul. Tapi ini pertanyaan sangat culture. Belum respon. Belum awal. Ulang boleh kali. Bentar aja pertanyaan selanjutnya. ntar aja. Biar seru, biar seru. Saya pengen itu ya laginya. Aduh. Udah nggak ada, Mas. Kita juga kangen tuh. Kita kangen banget jujur. Cuma kan terbatas copyright ya. Tadi kan agak telat, ya itu menandakan memang belum rata ya. Belum ada. Dari barat ke timur kan ini. Benar. Kenapa orang kan kadang emang banyak tuh Banyak banget. bikin dosanya di Jakarta. Ya. Terus juga minta maaf ke kampung. Harusnya kan dia minta maaf juga orang-orang di kotanya. Betul. Terutama di sekitarnya. Kadang biasanya minta maaf ke kampung tuh bukan cuma ini Bang, apa namanya? Formalitas. Tapi kan ada dosa-dosa yang mungkin dari lewat chat. Nggak pernah keluar grup chat kan dia. Ngomong walaupun dicariin. Iya. Namanya siapa? Abdur. Nah, Abdur tapi nggak pernah keluar. Itu kan bisa sakit hati juga kan. Mentang-mentang artis sih kan gitu. Kan ada yang berani bro. Ini belum baca doang nih. Mana? Dosa-dosa hal kecil lah ya. Betul. Jadi kan kadang tidak sadar. Atau lupa ulang tahun orang tua, orang terdekat bisa jadi. Bisa jadi. Tapi juga jangan lupa dosa di kota. Iya. Banyak tuh Bang yang kayak gitu. Banyak. Nah, itulah harusnya kan kita minta maafnya sesama manusia dulu kan. Iya,
itu dia tuh. Karena kalau misalnya hakullah kan pasti dimaafin sama Allah, tapi kalau hakul Nabi belum tentu. Wih, bener nggak? Dia anak Ponakan Haji Nawi. ponakan Haji Nawi. Ponakan Haji Nawi. Bisa ngiji. Haji Naim itu Naim. Naim Nawi. Tapi secara lokasi dekat kan? Dekat. Emang di situ kan daerahnya Haji N semua, NN. Aja Haji Nawi, Haji Naim, Haji N Max. Pasti N tuh. Masih Abang ngikutin bola kan nih? Liga Inggris agak kurang sih. Seri A ya kelihatannya. Seri A tapi juga udah jarang nonton. Udah jarang. Saya suka nonton highlight. Wah, highlight. Ya. Yang penting-penting aja ya. Yang penting-penting aja. Benar. Saya sudah Glory Hunter. Kalau menang baru saya nonton. Oh iya. Kelihatannya emang Jupe ya berarti ya? Ya, Jupe. karena menurut saya hidup udah susah. Jangan sampai kita mencari hobi yang bikin kita susah juga. Kayak hobi nonton bola tuh kan kayak Malam. Kayak fans MU tuh kurang capek apa coba? Benar. Udah di kehidupan nyata pemerintah kayak gini. Nonton bola digituin juga. Jadi mending pas menang aja kita nonton biar bahagia. Benar. Itu jadi kita memilih kebahagiaan. Ya, kan udah begadang kalah lagi. Ya? Iya. Apalagi seri A itu bukannya mainnya subuh ya berarti? Betul. Di TV apa sekarang seri A, Bang? Saya tidak tahu. Saya nontonnya di platform OTT. Salah satu OTT Oh, iya, di tahu, Indonesia itu dia punya license-nya. Jadi Kalau kita di nonton situ. kalau dia soalnya nonton bola ini komentatornya Arab. Ilegal. Emang Oh, saya tahu tuh. Ini namanya Al Mahbub. Ini itu. Tahu-tahu doang itu. Ya lah, Yalla. Mubarakatan, mubarakatan. Yang penting ada bahasa Arab. Yang penting heboh. Yang penting ada Arab. Yang penting heboh. Yang penting heboh sama Allahnya. Benzema, Mustahil. Lu mau nanya apa? Mau nanya nih, lagi ngomongin lebaran kan. Banyak orang upload foto keluarga pas lebaran. Ya. Itu hukumnya apa sih? Padahal keluarganya nggak harmonis. Ah, Kan Jangan biasa gitu terlalu kan. jujur gitu dong. Pencitraan doang. langsung jangan harmoni. Ada orang foto keluarga setahun sekali. Ini menyindir saya. Tapi sama, itu dia kan kasih pertanyaan. Kenapa nggak pertanyaan yang sangat culture gitu? Sabar. Saya udah nunggu loh. Siap saya. Udah silang dari bawah loh. Tinggal angkat aja gini. Udah saya silang dari bawah. Kasih Bang. Kasih. Apakah boleh dia padahal nggak harmonis tapi foto keluarga? Pertanyaan yang sangat culture. Sudah sangat responsif. Enak banget. Sangat responsif. Iya laginya di dalam hati aja. Iya. Enak banget. ternyata. Asik banget. Asik. Tapi coba ada suaranya lebih enak nih ya. Pertanyaan yang sangat culture. Iya lagi. Saya nunggu itu udah lama banget. Comeback. Ternyata emang secandu itu ya. Secandu itu. Tapi kembali ke pertanyaan itu tadi. Itu dia tidak harmonis. Tapi begitu lebaran Foto. Ya Ya sebenarnya foto keluarga itu mubah-mubah. Boleh-boleh aja. Bahkan kan setahun sekali kalau bisa ada. Buat menandakan emang ada ini orang punya keluarga. Kan biasanya di depan rumah, Bang. Ada teman saya foto keluarga di belakangnya kok green screen ya gitu. Ternyata emang cat rumah. Ijo itu kan ada ijo stabilo. Iya. Ada ijo ijo Madrasah. PKB. Kita sempat berpikir kan kayak green screen belum diedit kok udah diposting. Harusnya diedit dulu dong. Biasanya ada tuh kayak tolong dong editin. Iya. Jadi nggak apa-apa itu buat menunjukkan juga sebenarnya setidaknya secara emosional kita jauh nih, tapi secara Instagram kita deket sama keluarga. Atau mungkin karena itu lagi hari yang fitri dengan nggak harmonis foto bersama malah jadi harmonis. Benar. Jadi awal untuk jadi Momen. yang ngobrol lagi. Bener, paling ngobrolnya juga paling tag ulang dong gendut gitu. Udah mau di-shaming. Editing biar kadang kurus gitu ya. Udah mau di-shaming. Tapi upload nih ya buat teman-teman ya di rumah nih, upload di hari Lebaran itu engagementnya gede. Upload tuh jam 9, jam 10 tuh karena orang semua udah kekenyangan. Itu pasti main HP, Bang. Iya. Beneran. Scroll. Beneran, Kekenyangan iya. ketupat ya. Hah? Kekenyangan ketupat biasanya. Iya. Iya. Tapi keluarga nggak harmonis gitu tuh biasanya ngumpulinnya tuh susah banget. Kadang itu yang sering kita lupa. Benar. Bahwa
kembali seseorang ke rumah itu bukan masalah jarak. Bener. Ini masalah emosional. Emosional. Tapi alhamdulillah sekarang kan sudah membaik. Sudah membaik. Pulangnya H-5 jam. Sama aja. 3 jam, Lebih dari 3 Karena jam. kerja. Itu lumayan ada perkembangan. Ada perkembangan. Kita nggak bisa berharap dari manusia itu berubah langsung 360 derajat, nggak boleh. Itu habis foto keluarga langsung pulang lagi. Langsung Enggak. Video TikTok dulu. Jarang-jarang. Yang lagi rame biasanya. Kira-kira apa ya yang akan rame di lebaran ini? Video TikTok. Tengok. Kalau dulu Velocity ya. Velocity. sama ini top Tobi top. Top. Tapi dia apa? Dia apa? Top. Oh, bisa. Coba. Bisa. Coba. Muridnya Al-Mahbub juga ini berarti. Satu jurusan. Oh, satu Coba. jurusan. Kayak gimana tuh? Wal'udu danali wa tablu top tobali top tobi top tobali wa syakfu syakali wa raksu qat tabaili syawa wa syahishu alal waraksi farjali wa gharadal kimri yasihu malalin fi malali. Jujur yang ini imam beneran. Imam dia. Keren. Dia besok Idul Fitri imam di mana? Insyaallah di Tangerang. Di Tangerang. Oh, saya pikir di Al-Aqsa. Jauh banget. Aduh. Tapi kita doakan amin. Doakan. Amin. Amin. Siapa tahu kan doa. Iya, dia imam beneran. Kori karena. biasa. Bagus suaranya. Kalau samping Top Tobi top. Top Itu Tobi tuh top. syair tentang apa? Syair Top Tobi top tentang ini? burung. Tentang Burung. Tentang coklat apa? Kalau itu kan kompetitornya bikin juga beng. Iya, Agak susah tapi ya bahasa Arab pakai e ya. Beng. susah. Agak susah ya. Beng. Makanya kan Nicki Minaj bukan orang Arab kan. Beng itu burung. Tapi dia Nggak apa-apa, apa biar tentang apa katanya top. Top itu tentang apa? Tobali ini. Itu burung apa sih? Burung bulbul lah. Bulbul. Ada itu apa sejarahnya tuh ada raja. Raja minta ini kan. Dia ngadain sayembara. Katanya yang bisa bikin syair yang tidak mudah saya hafal nanti dapat emas banyak lah gitu. Nggak ada yang bisa tuh, nggak ada yang bisa. Akhirnya adalah pahlawan. Nah dia tuh kayak pengen dapetin hartanya buat dibagiin ke anak-anak orang-orang miskin itu. Robin Hood versi Arab. Robin itu ro sama ba kan. Robin Hood. Hoodnya tuh pakai dal hood. Robin Hood. Ya, gitu. Akhirnya dia bisa, akhirnya dapat imbalan itu. Nah itu akhirnya syairnya jadi viral karena ya apa kayak Susah. candu lah ya. Susah banget. Itu kayak ini Bang, kayak bahasa Inggris. Kayak ada tuh kan belajar bahasa Inggris juga. Oh, mungkin kalau kita kayak ular lari lurus. Kuku kaki kuku kaku. Kuku kaki kuku kaku. Kayak begitu kali ya. Coba lu enggak? Kuku kaki kuku kaku. Kuku kakiku kaku kaku. Kuku kaki kakiku. Kuku kakiku kaku kaku. Iya. Kuku kakiku kakak. Itu mah suara burung. Suara burung itu. Mohon maaf Raja, saya nggak bisa dapat emas nih. Aduh. Kasih aja kayak ini, Robin Hood. Wah, keren. Nah, Robin Hood itu juga namanya aslinya Ro doang. Nama bapaknya Hood. Bin, Oh, ada Bin. Dan bapaknya ini punya kakek yang cukup islami. Makanya bapaknya dikasih nama-nama nabi, Hud. Selamat ulang tahun. Hud. Lanjut mau nanya nih nggak? Nah, nanya. Mumpung momennya lebaran ya. Ya kan banyak lebaran itu kan momen untuk meminta maaf. Nah, gimana hukumnya kalau minta maaf tapi copas dari orang lain gitu. Jadi chatnya copas. Males, cuma diganti namanya doang gitu. Iya, salin. Bahkan ada yang nggak ganti nama. Kelupaan. Ada yang nggak ganti nama. Jadi masih namanya kan Ahmad. Ini masih kok apa Hadrawi gitu. Iya. Masih itu Masih salah itu. Biasa dimulai dengan semilir embun pagi. Diringi gema takbir. Biasa tuh awalannya. Benar. Iya. Dulu itu dimulai dari zaman BlackBerry dulu. Sebelum itu, Sebelum- zaman Nokia itu. Nah, tapi kan Nokia dulu disingkat-singkat. Oh iya. Keyboard deh. Betul juga. Singkat-singkat. Keyboard dan singkat-singkat. Jadi apa hukumnya mengucapkan itu kopas? Ini pertanyaan yang taruh. Belum. Ini ultra culture ini. Oke. Udah tahu ultra culture? Belum. Jadi dia gini turun. 3 kali.
Ah, Oh, Lebih mendayu-dayu. mendayu. Siap? Siap. Pertanyaan yang ultra culture. Nah, Keren. kalau ada suaranya lebih enak itu. Iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Bagus, bagus. Kompak. Sederhana tapi candu ya. Candu, Bang. Ngiang-ngiang. Dari sekian podcast cuma ini dong yang Iya. dijamin. Udah lama kita menunggu. Kenapa saya berani? Karena abang ini aja. Kan saya pengen Pengen, merasakan. mau merasakan. Jadi apakah Tapi, boleh? Sabar, ngomong-ngomong kita ini jam berapa ya? Dari tadi saya ngopi, kita masih puasa kan ini? Kan udah, ini habis after taraweh ini. After Iya, udah taraweh, udah malaman ini. Oh, alhamdulillah. Kan ketahuan jadi dia nggak taraweh kan? Iya. Mau mudik, Mau mudik benar. Oh, iya. Musafir. 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 Jadi apakah boleh tadi Kopas mengucapkan? Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Boleh aja. Asal sebenarnya yang sebaik-baiknya minta maaf itu yang dari hati. Simpel aja. Simpel aja kayak kalau ada salah maafin ya. Kalau teman dekat biasanya nelpon malah kan? Iya. Nelpon. Kalau yang nggak deket tapi nelpon biasanya ngutang. Malam biasanya. Iya biasanya. Mungkin dia berharap kayak karena Idul Fitri dimulai dari nol kali. Bisa kali. Iya. Iya, betul. Kalau kayak gitu enak banget Purbaya ya. Iya. Utang negara di gitu dari nol ya. Pemutihan. Masalahnya Trump, saya nggak percaya Islam. Jadi tetap ngutang kita. Jadi sebaik-baiknya itu yang dari hati tulus. Ya bisa jadi yang Kopas itu memang tulus. Tapi kan kadang yang bacanya itu loh kita kan apaan sih Kopas? Kalau saya Kopas nggak bakal saya baca. Udah malas ya. Udah males duluan. Tadi harus baca puisi itu dulu. Karena dari sekian banyak teman tuh adalah 5-6 message yang sama. Benar. Malah ada yang kopasnya dari ChatGPT. Baik, saya buatkan teks ucapan minta maaf. Sambil emot. Masih ada itunya. Sambil ada emot ya. Terus cantumkan nama saya gitu. Nah, jadi harus yang kalau punya utang itu kan biasanya nggak mau tuh. Minta maaf kalau nggak nambah ya sebulan lagi gitu sebulan lagi. Buat beli ketupat. Nah, padahal harusnya THR itu digunakan sebaik-baiknya untuk bayar utang dulu. Kan THR biasanya 2 kali gaji kan? Iya, kalau yang baru masuk biasa proletar tuh. Kalau yang itu biasanya 2 kali gaji. Nah, itu sebaiknya untuk bayar utang. Dan biasanya juga itu alasan-alasan untuk cowok-cowok ngajak balikan mantan. Nah itu. Minta maaf. Momen itu biasanya. Maaf ya kalau dulu aku ghosting kamu. Aduh, kayak gitu. Jujur aku nggak sadar. Saja. Tapi emang Lebaran tuh momennya yang bahaya sebenarnya Kopas kalau ini meninggal, Bang. Waduh. Tau nggak? Maksudnya Kopasnya untuk orang mengucapkan belasungkawa Sekarang tuh malah pakai stiker. Iya. Saya kalau yang Kopas masih oke Masih lah. oke kan? Mungkin ada teman-teman kita itu yang memang sibuk. Bukan. Mereka tuh pemahamannya saya kurang tahu lah. Pokoknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak dipakai huruf abjad, tapi Betul. pakai huruf Arab. Ya. Nah, jadi saya mengerti lah mungkin mereka mau Kopas karena Biar gampang. ngetik huruf Arab susah Susah. kali. Nggak salah lah. Nah, tapi yang paling sering yang saya temui adalah pakai stiker. Pakai stiker. Bener. Itu sudah terlalu sih. Bener. Stikernya masih mending kalau stikernya cuma tulisan ya. Ini video. Jadi awalnya Iwir. Iwir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beda kuat tuh beda. Ada yang kayak Itu gitu. kayak Happy New Year ya. Ada Iwir gitu. Wah, itu udah Itu terlalu bahaya sih. banget kan. Iya, maksudnya itu bahaya. Apalagi kalau Kopas juga. Kalau Kopas harus lihat-lihat. Jangan sampai yang meninggal tuh salah nama gitu. Wah iya sih itu. Maksudnya dia Kopas dari lama terus namanya ganti rubah kan. Ini bukan keluarga gue berarti. Nah itu. Kadang ada juga yang misalnya kita satu grup nih. Yang meninggal mungkin saudara teman kita yang Iya. tidak di grup ini. Betul. Tapi semua mengucapkan di grup ini. Maksud saya apa susahnya? Dek, message aja orang itu. Benar. Kan ucapan di sini nggak ada orangnya di sini. Iya biasanya gitu biasanya. Biasa gitu ya. Grup biasanya gitu tuh. Sering kayak gitu. Itu sebenarnya sama kayak kita ngupload ulang tahun seleb gitu kan biasanya.
selamat ulang tahun ya Ibrahimovic gitu. ada temen gua ada kayak gitu. Terus di tag, lu seakan-akan lu. Seakan-akan dikenal. Nah kayak gitu kan sebenarnya yang penting kita kan niatnya tulus. Dan sebaik-baiknya tulus ya orang nggak tahu lah, orang lain nggak tahu kan. Kayak gitu. Kenapa? Next, saya Wih, mau keringetan nanya banget dulu. lu keringetan banget. Oh, iya. AC gua kurang ini apa kurang dingin? Ini belum bayar listrik emang, Kak? Hah? Waduh. Kalau belum bayar listrik gak bakal nyala, bukan gak dingin. Enggak, emang PLN belum masuk. Nih lanjut. Namanya barista kan, barista. Apa? Dia terlalu dekat matahari di situ. PLN Pak Supir. Aduh. Pelan. Apa? Kan di Lebaran ini kan banyak sekali kalau kita lagi ngumpul keluarga gitu, membandingkan antara Kesuksesan yang lain. betul kayak membandingkan itu sebenarnya Lebaran itu ajang untuk membandingkan satu sama lain apa membandingkan doa-doa tersebut gitu. Paham nggak? Kurang paham. Enggak, intinya membandingkan lah. Intinya membandingkan. Apakah lebaran, silaturahmi lebaran itu untuk membanding-bandingkan? Itu kan saling mendoakan kan. Atau saling Kita- memaafkan Ini gitu. pertanyaannya standar banget sih, semua orang akan bertanya. Jadi ini mini culture. Pertanyaan yang mini culture. Iya lagi. Simpel. Abang ini udah ngerasain semuanya nih loh. Udah semuanya. Udah semuanya. Spesial. Iya, mega. Mega belum. Mega culture. Nanti. Karena sejauh bintang tamu yang datang tidak pernah merasakan suara itu. Betul. Baru Bang Kevin. Spesial buat mudik. Hormat sekali. Spesial lebaran. Karena kan kita nggak bisa ngasih apa-apa nih buat Bang Abdur nanti ke NTT ke Kupang. Kita kasih itu aja di Beruntung jalan. juga ya saya naik keretanya dari stasiun sini. Nah, ya, betul. Hitung aja. Tapi saya yakin juga karena ini episode spesial lebaran kayaknya orang nggak marah juga. Iya, Lebaran. Apa-apa. Marah kan bukan orang Islam. Kalau edisi Natal mungkin gak marah. Tapi ya kan ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu harusnya kita nih melihat dari point of view mereka ingin kita berkembang. Dan tapi biasanya membanding-bandingkan kamu kapan nikah, kamu kapan jadi PNS, itu berasal dari tante om yang kurang. Iya benar. Biasanya lipstiknya merah banget tuh. Iya. Itu enggak, itu joker, itu joker. Tapi iya. Tapi memang kayak gitu biasanya. Karena tante dan om yang sukses dia akan mikirin karir kita. Ditanyanya tuh bukan kapan ini, tapi gimana karir kamu. Pasti kayak gitu. Lebih enak ya. Benar, tapi kita ini kan nggak bisa mengontrol orang lain. Betul. Ya kan? Kita hanya bisa mengontrol emosi kita. Kita jawab aja. Jangan dengan jokes-jokes yang udah bersebaran kan kayak kapan nikah, om kapan meninggal. Jangan. Itu namanya malah Kita sama-sama mendoakan. udah kembali fitri kita malah bikin dosa lagi. Lebih baik kapan nikah, doain aja om. Kayak gitu. Lebih enak ya. Kalau abang kan udah enggak nanya ya. Nggak nanya itu sih. Tapi ada nanya ke sepupu enggak kan? Tidak juga sih. Enggak. Sepupu saya masih kecil-kecil. Masih SD. SD. Kapan nikah? Mas? Itu grooming nanti. Iya, jangan. benar. Benar juga. Jadi kita tuh harus mikirin point of view kita aja. Mungkin dia emang peduli sama kita. Kalau saya dari awal langsung ngekasih barrier. Dia datang, pokoknya yang nanya kapan nikah, anaknya nggak gue kasih THR. Jadi nggak ada yang nanya. Udah punya kekuatan Anda. Akan menunduk dengan ini. Udah ditutup plak-plak. Enggak, kalau aku saya emang deket lumayan sama keluarga besar. Kadang keluarga besar juga datang ke rumah untuk makan-makan dan Anda lain-lain. deketin keluarga besar, tapi Iya, dengan kan bapak enggak? Kan dulu itu yang bapak. Sekarang udah, alhamdulillah udah deket banget. Hampir 5 jam. Gini. Enggak, kalau hamil 5 jam tadi pulang itu karena memang nggak betah di rumah aja. Itu masalah. Circle. Karena kadang kan kita pulang ke rumah tuh kita cari teman masa kecil. Betul. Nah, teman masa kecil aku udah di Medan. Nah, itu udah dia. pada kemana-kemana. Semuanya tuh. Iya. Kadang yang bikin kita nggak betah di rumah tuh bukan masalah keluarga, tapi lebih ke kita di rumah, aduh teman kita udah nggak ada. Bener. Betul. Kalau di rumah sendiri kan ngerokok bebas. Kalau di rumah keluarga kan harus ke atap dikit kalau keluar. Lebih ke situ. Sama kadang main Mobile Legends malam-malam dimarahin. Ya kan?
Besok sholat id nih. Iya, besok sholat id. Soalnya banyak juga tuh ada yang sholat id tapi nggak sholat subuh. Itu salah prioritas, Bang. Salah prioritas. Dia bangun-bangunnya itu orang udah pada Iya, benar. buru sholat id. Mementingkan yang sunnah itu kan. Tapi saya pengen tanya berhubungan dengan sholat id nih. Ini kan ntar di kampung saya ini kayaknya ntar kami sholat di lapangan. Di lapangan. Oke. Saya pengen tanya apa hukumnya Ngap? Sholat di lapangan, tapi korannya pakai koran kriminal. Ini agak mengganggu kita yang di sebelahnya. Iya, benar. Apalagi kalau fotonya foto Anda ya. Iya. Agak kriminal berarti. Kriminal apa gitu, agak gimana gitu. Nah, sebenarnya di sholat di lapangan ataupun ini lihat dulu lapangan apa. Karena kalau lapangan padel, nah, bocah culture cari lapangan padel. Iya. Lebih bersih ya, lebih bersih. Lebih bersih. Nggak ada batu-batu, ya kan. Tapi takutnya ada Davina Karamoy. Nah, sebenarnya kita itu kan kita sholat aja pakai sarung itu nggak boleh yang bermotif ya bikin orang lain keganggu khusyuk. Bisa mereknya taruh depan, mereknya. Wah, mereknya taruh depan, jangan tang gitu kan, atau gitu. Ditaruh di depan aja. Apalagi yang pakai baju band. Yang di belakang tuh ada liriknya. Ada setlistnya juga. Iya, ya. Oh, you guys, want you kan dari nggak khusyuk. Itu bahaya. Apalagi kalau koran. Koran. Tapi kan orang sekarang udah jarang ya pakai koran, Bang. Paling buat Sajadahnya alasnya. iPad gimana? Sajadahnya iPad. Oh, karena orang digital. Orang digital. Digitalisasi. Iya. Terlalu Jadi kayaknya emang tujuannya dia bukan nyari alas, nyari bacaan emang. Tujuannya dia emang nyari bacaan. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi harus kita ya sebagai manusia yang normal ya, pilih majalah-majalah yang emang koran-koran yang yaudah yang jadul-jadul aja gitu. Jadul dan ya jangan sampai kriminal juga gitu kan. Kan bacanya seru soalnya yang kriminal kan. Iya, kita jadi nggak khusyuk. Terus iya kalau habis kadang bersambung ke halaman 8. Dan biasanya halaman 8-nya bukan di sampingnya kan. Iya, enggak di Paling sana. lapan, Itu paling masjid pojok. lain udah di mana itu? Wah, Kan lihat tuh susah. Nah, makanya jangan lupa untuk bawa sajadah. biar kita tutup dari Biar atas. baik tutup dari atas kayak gitu, pakai sajadah aja. Dan biasanya kan juga yang bahaya itu harus lapangannya tuh harus bersih. Karena kan ada yang lapangan dipakai untuk ternak kan beberapa kan. Ya, lapangan Itu kan. rumput biasanya. Benar, lapangan rumput terus juga pastikan nggak ada pertandingan lagi main kan. Pertandingan. Pas pagi lagi sholat kan Iya. Tsubasa sama Misaki kan. Gitu. Jadi pilihlah sebenarnya pilih yang paling dekat aja. Pilih yang paling dekat dari rumah. Soalnya ada beberapa teman saya tuh yang Idul Fitri di mana? Di Masjidil Haram. Jauh. Tahun lalu Arafah, tahun lalu Arafah. Kejauhan. Sekalian umroh kali. Iya, Bang. Ya kalau kesana doang terlalu effort. Terlalu effort doang kayaknya. kayak Effort ini banget. deh. Mungkin dia ngejar itikaf di sana. kan? Benar. iya. Apalagi 10 hari sebelum Ramadan, sebelum 10 hari Idul sebelum Fitri. Lebaran, Iya, itu kan ada Lailatul Qadar. Jadi baiknya tadi pakai sajadah, bawa sajadah terus wangi-wangian. Iya kan. Pakai baju-baju juga yang kalau nggak harus baju koko gitu. Pakai baju yang penting sopan gitu. Yang terbaik lah. Terbaik. Yang terbaik. Yang dipunya. Ya iyalah masa. Ada nggak ya sholat Idul Fitri aja nyewa? Anak kosan gitu. Masa nyewa enggak? Gak ada. Nggak ada sih. Nggak ada ya, Nggak ada sih. Kalau 17-an nyewa banyak. Banyak. Iya, Kan kan harus pakai pakaian ada kan. pahlawan biasanya. juga ada. Kadang kan nggak semua orang punya adat istiadat kan. Betul. Ngap, mau nanya nih Ngap. Lu nanya? Iya. Apa? Maaf lahir batin tuh penghapus dosa apa cuman template doang? Oh, mohon maaf lahir dan batin. Saking sering diucapkan jadi Saking kayak sering udah nggak ada diucapkan. makna. Betul, Formalitas. itu makanya sebenarnya ini pertanyaan sangat culture. Wah, sudah Agak lambat nih. Agak lambat. Kamu Berarti yang Mega belum, yang Mega belum dicoba. Enggak keluar hari ini. Enggak keluar. udah keluar karena pertanyaan kalian belum mega. Jadi ini sesuatu yang repetitif itu emang nggak enak. Jadi meaningless kan jadinya, tidak ada artinya. Makanya sebenarnya sebaik-baiknya juga sebenarnya abis buat salah ya minta maaf.
Jadi jangan sampai kita nih, contoh sekarang aku bikin salah ke abang, minta maafnya nunggu lebaran. Jangan sampai siapa tahu kan nanti sebelum lebaran malah meninggal kan. Itu bahaya. Makanya kita harus selalu kalau buat salah langsung minta maaf baiknya. Bukan cuma template sebenarnya kan, minta maaf mah. Kecuali emang yang susah itu adalah ketika kita nggak salah tapi kita minta maaf. Ya, tapi ya gitu. Ya memang agak susah juga kita kalau tidak salah tapi kita minta maaf. Hanya karena biar kita tidak pengen ada konflik. Benar. Biar adem-adem aja. Jadi ya sebaiknya kita juga meminta maaf. Jadi maaf lahir batin tuh artinya kan secara badan siapa tuh pernah buat salah yang tidak disengaja gitu kan. Karena kan badan kita nggak tahu kan. Kalau omongan mungkin kita akan ingat, tapi kan badan kayak tangan mungkin pernah apa, mata pernah melihat terlalu ini kan kayak gitu. Ting nung ning nung. Kenapa tuh? Kereta api. Aduh. Gak denger. Nggak ketinggalan. Tapi tenang, ini yang Mas Inisa kenal sama saya. Dia kan orang Jawa yang emang nggak seneng aja orangnya, makanya Mas Sinis deh. Mas Sinis. Ya, ngelihat penumpang naik itu kayak Itu lebih ke Deddy Corbuzier. Set eye. Mas Sinisnya nggak pakai seragam tuh. Yang dada dia. Akhir ini. Jadi kesimpulan atas nongkrong ini ya, sebelum Abang Abdur ini naik ke kereta ke Kupang, adalah minta maaf itu sebenarnya yang baik itu yang ikhlas adalah langsung to the point. Kalau nggak bisa jarak terlalu jauh telepon atau lebih baik video call juga kayak gitu. Dan juga kalau habis bikin kesalahan langsung minta maaf. Jangan dan anggap keluarga itu adalah sebagai tempat pengumpul energi kita. Bahwa sebaik-baiknya energi itu datang dari rumah. Ting dong nih. Lagi. Bang, maaf saya jalan dulu ya. Siap, terima kasih. Minta maaf ya. Maaf lahir batin. Hati-hati ya. Siap. Maaf lahir batin. Siap, hati-hati. Oke. Bang, sekalian dibayarin. Siap. Aman ya. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati. Waalaikumsalam. Aduh juga Bang Abdur ya. Aduh, jadi ya gue juga mau pulang nih. Jadi ya, Assalamualaikum. Bayar langsung. Oke, udah. Wis. Teknologi ya.